Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadis amantu billahi summa istaqim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, nikmat dimudahkan untuk beribadah, nikmat dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Maka semua nikmat ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, dalam satu kesempatan beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, ketika itu beliau menjabat sebagai khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin semua orang-orang beriman. Apa kata beliau? Aku mau jadi golongan yang sedikit. Mau jadi golongan yang sedikit. Awak niatan banyak. Sayyidina Umar mau yang sedikit. Maka sahabat yang lain bertanya, kenapa mau menjadi golongan yang sedikit? Apa kata Sayyidina Umar? Qalilan ma tashkurun. Amat sangat sedikit orang yang mampu, pandai, bisa untuk bersyukur. Yang ada itu ngeluh, Pak. Kalau bersyukur sedikit sekali. Allah di dalam Quran itu mengatakan qalil, pakai qaf, qalil, sangat sedikit. Orang yang pandai bersyukur itu sangat sedikit. Maka mudah-mudahan kita juga bisa masuk ke dalam kelompok yang sedikit ini. Ini tidak mesti yang batu itu yang banyak, tidak mesti, Pak. Kalau pilkada yang banyak yang menang, ya Pak. Kalau tentu lah, kalau digugat KMK tidak jadi menang. Tapi kalau untuk agama, untuk nikmat ini, yang betul itu yang sedikit. Qalilan ma tashkurun. Maka mudah-mudahan semua nikmat ini kita syukuri. Allah tidak suruh maitom, Pak. Tidak disuruh maitom, Pak. Kalau disuruh maitom nikmat Allah tidak sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah itu tidak akan sanggup. Awak tidak disuruh menghitung, Pak, disuruh bersyukur. Mata yang masih mencalia, hidung yang masih bisa bernafas, paru-paru yang masih bisa menampung oksigen, jantung yang masih bisa mengumpulkan darah, mulut yang masih bisa menerima makanan, organ dalam perut kita masih bisa mencerna, mata masih bisa dibuka, bisa dipicilan, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa bergerak. Ini nikmat Allah Ta'ala. Kalau tidak pandai awak bersyukur, celaka. Kalau tidak pandai bersyukur, celaka. Ancamannya diazab Allah. Jadi orang tidak pandai bersyukur bukan hanya celaka, diancam di Allah dengan azab yang pedih. Jadi tidak disuruh maitom, tapi disuruh bersyukur. Barik masalah duit Ustaz, cara bersyukur. Nah, kalau barik masalah duit pergi ke hitam atau ke bawah jembatan Quraulah. Kalau banyaknya masalah rasanya awak nampak yang barik ujiannya. Coba anda putih-putih, maka awak sana kadai. Pilih kekurangan. Nikmatnya masih bisa ada orang dalam kubur tu minta dibiut balik. Minta di duit. Kau awak duit dalam pandai bersyukur.
Tadi siang menjelang zuhur ada dialog sama kawan. Di mana batihnya solat itu bisa ditinggal? Batasan apa kita boleh beralasan tidak sholat? Ada betul. Orang tak kalau orang lalu boleh tak sholat Pak? Sampai jago. Yang kedua orang gila. Sampai cegak. Kalau masih gila tak sholat. Sholat mana tak sah? Karena akalnya tak ada. Kau awak punya akal pun tak gini. Yang ketiga anak-anak sampainya akhir balik. Nah, yang kampe itu orang yang koma sampainya sadar. Nah, ada lesat, ada orang yang mati disolatkan, tidak bisa lari kiranya Pak. Kalau tidak sholat disolatkan, tidak ada pilihan. Oh kalau itu berarti tidak ada pilihan untuk meninggalkan sholat. Tak ada Pak. Lah mati tetap sholat, judulnya sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Kalau di komplek di kampung di Samaluwa ada yang meninggal, kemudian tidak ada yang namu menyolatkan Pak dengan alasan oh maka sembahyang parangnya cingkahaknya mendiko tak itu. Tak ada orang nak pakai leon jenyo. Tidak ada yang namu menyolatkan, sadonya berdosa. Berarti sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada alasan. Berarti kata selagi idui dan ada alasan meninggalkan sholat, maka bersyukurlah masih bisa sujud Pak. Keinginan awak, cita-cita awak, harapan awak yang alun terwujud atau yang Allah terwujud, tetap sujud Pak. Tidak ada alasan harus sujud. Harus sujud. Kalau tidak bermasalah Pak. Surah Al-Alaq ayat terakhirnya Pak, wasjud waqtarib. Disuruh sujud supaya dakik. Disuruh sujud supaya dakik. Kini kok banyak orang yang sujud tapi tidak tambah dakik ke Allah. Lucu Pak. Nyo solat tapi tidak tambah dakik. Lucu. Nyo lai sembahyang, nyo lai solat wajib, lai solat sunat, lai kamu saji, tapi tidak tambah dakik. Membatingi sampai jatuh. Wasjud, kalau lah sujud waqtarib harus dakik. Orang yang sudah sujud itu dia semakin dekat. Maka banyak orang yang sembahyang perangai cingkahak. Maka banyak orang yang sembahyang mencium menciri. Maka banyak orang sembahyang hobi bergunjian. Ini lagi sujud, tapi anu dah peluang sujud. Makanya bersyukurlah awak dia kesempatan dari Allah masih bisa bersujud. Bahkan beberapa ulama menyebutkan kenangan terbaik awak pernah hidup di atas dunia yang 60-70 tahun Pak. Yang lalabi 60 bersyukur, yang lalabi 70 bersyukur, yang menuju 60 menuju 70 bersyukur Pak. Kenangan terbaik awak kan yang tu pernah sujud. Tak ada yang lebih indah kenangan awak ketika pernah hidup di atas dunia kecuali kening yang pernah sujud. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikut nikmat-nikmat yang diagia di Allah. Tak namo sujud beko dipaso sujud. Nah, pilih dipaso sujud atau sujud sukarela saja. Akan datang masuknya orang beko dipaso di Allah untuk masuk surga. Dipaso. Amo nak tengok surga dah, dipaso Allah. Baca Allah memasuk harta nak banyak dia bihan baru tak kena mana. Badan saya disakikan Allah Ta'ala baru tak kena mana. Anak yang diharapkan tidak ada gunanya Pak, baru tak kena mana. Di sekolah lah jadi orang aja, tak kena jawab deh. Oh ayah sakit, ia cepat cegah salah.
Ya habis lah. Tak bisa pulang bawa ke rajo, cuti tak dapat, izin tak dapat. Ayolah, habis lah. Itu sakit. Kalau mati tu, aku buat salah. Tak ada pesawat. Tak ada pesawat, aku buat salah. Ya pulang mana mau tak kaya duit jual tu, habis salah. Cuba bayangkan. Dipasuh oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai awak dipasuh, sukarela sajalah. Di waktu yang Allah tentukan, kita mau kuta dijelaskan di Quran, Allah ada waktunya ditetapkan Allah kerajuan. Tak bisa tagak duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring isyarat, tak bisa dalam hati, tak kena mulai. Solat kan tak ada alasan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu pembukaannya Pak, dan mulailah ngaji deh. Awak ngaji surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah yang kalimu di dalam Al-Quran surah, tapi ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Apa kata Allah Ta'ala? Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Lillah, kalaulah lillah berarti sadonya punya, sado dan punya Allah itu. Lillahi mulku, al-mulk, milik Allah semua kerajaan yang lima, as-sama, di langit. Yang kedua, wal ard, sado kerajaan yang ada di bumi. Sadang di langit Allah punya apa lagi di bumi. Wa ma fihinna, dan yang ada di dalam. Maksudnya yang ada dalam langit itu Allah punya. Yang ada dalam bumi Allah punya. Mana punya awak? Nanti sampai Pak. Ada nak punya awak? Ulang balik. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Kepunyaan Allah, milik Allah, semua kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Dan di dalam langit, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, kursi, arash, sadonya Allah punya. Surga Allah yang punya, neraka Allah yang punya, Baitul Ma'mur Allah yang punya. Itu yang di langit Pak, yang mata kasawat tak mampu memandangnya. Tapi kalau mata Nabi mampu Pak. Di dalam khususiyah mukjizatnya Nabi, maka Nabi itu acuk menundukkan pandangan daripada mangkit pandangan. Karena kalau Nabi mangkit pandangan, yang dicalik Nabi itu menembus langit, nampak dengan arsy Allah Pak. Makanya Nabi menunduk. Awak tu suka meninggadah Pak. Tak tahu saya ada. Tak tahu dia siapa. Nabi menunduk. Awak meninggadah. Lah sakit kan yang nguk je dah cuba yang tu. Nabi menunduk pandang. Itu yang di langit dan di bumi. Di atas bumi, di kerak bumi, di inti bumi, asadonya nanado Allah punya. Allah punya. Awak niyo gali tanah, awak niyo gali bumi, bersobok ame, bersobok batu bara, bersobok gas bumi, bersobok minyak bumi. Sadonya tu Allah dan punya. Kalau bantu itu mana punya awak? Ndak ada. Tapi baku orang mana? Duit dipinjaman. Duit dipinjamkan Allah. Tenaga dipinjamkan Allah. Coba ya. Jasad awak dipinjamkan Allah. Ruh awak dia Allah. Ruh itu kekal, tapi diciptakan. Sejak di alam ruh awal ada. Ketika Allah Ta'ala bagi pertanyaan, satu ruh tu dapat pertanyaannya sama, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Satu ruh menjawab, qalu bala
syahidna, benar ya Allah Engkau Tuhan kami. Walaupun besoknya lahir jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Hindu, jadi Buddha, Konghucu, apapun mereka keyakinannya, ketika lahir ke alam dunia lah punya jasadnya, tapi ketika di alam ruh, sadu mereka bersaksi Allah sebagai Tuhan. Jadi siklus hidup awak tu alam ruh. Dari alam ruh dia ge jasad, dipinjamkan jasad. Dari saripati dan dimakan ayah jundu awak. Kemudian pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah, alam kubur. Nabi Adam sampai kini masih di barzah. Nabi Adam. Rasulullah SAW sampai kini masih di barzah. Sudah alam barzah, yaumul ba'as, hari berbangkit, dikumpul awak di yaumil mahsyar. Sudah di yaumil mahsyar, mulai awak dibuat perhitungan di Allah sorang-sorang. Yaumul mizan, ditimbang amal. Yaumul hisab, dihitung sadonya baik buruknya, nang ketik dan kadang, sengaja tak sengaja. Selesai yaumul hisab, Allah bentangkan sirat. Laluilah titian sirat itu. Di dalam kitabnya Qadiyat mengatakan panjang sirat itu 3000 tahun perjalanan. Dr. Muhammad Hatta ketika PRRI itu berjalannya dari Aceh sampai ke Bidar Alam Solo Selatan, daki Lubuk Melaka tu Pak. Itu butuh waktu 4 bulan. 4 bulan berjalan baru tiba di Lubuk Melaka, Kabupaten Solo Selatan. Ikut 3000 tahun di ujungnya Pak. 1000 yang melintasi sirat kata Nabi, ciik dan selamat Pak. Kalau itu namanya teori kemungkinan, itu 0,0% Pak. Dari 1999 jatuh. Dan lah haji dan lah umroh jatuh Pak. Sampai Nabi bakok bantu itu mana wahai Jibril, umat engkau ya Rasulullah jatuh dari atas titian sirat itu seperti hujan lebat. Bentuk hujan lebat Pak, bagai dulu jatuhnya. Kalau jatuh dari sirat di bawahnya neraka Pak. Lah selesai sirat ada alam namanya alam kisos. Orang yang dizolimi di dunia tak bisa membalih. Ada namanya alam kisos Pak. Dibalihan. Ketik tengok diganti kawan tak tolong membalih. Allah pulang membalih tu Pak. Kambing yang punya tanduk menanduk kambing yang tak bertanduk, tak bisa membalih. Di alam kisos Allah pindahkan. Kambing yang dulu bertanduk dihilangkan tanduknya. Yang tak bertanduk dia lagi tanduk. Barangkali yang dulu ditanduknya balik. Sampai hewan pun Allah tegakkan keadilan itu. Jadi kau nak dapat keadilan di alam dunia jangan ragu Pak. Akhirat kau tunggu. Makanya ketika oranglah bersumpah Allah tu tak lalu, tak bisa di dunia, tunggu berkau di akhirat. Itulah berbahaya Pak. Namun kalau lah nyambut itu tagak-tagak dulu. Kalau mau urusan awak jurang tak, akhirat besok baliknya. Coba ya. Tak bisa, awaklah taubat. Kemudian Allah hapus satu dosa awak. Satu dosa awak diakui. Tapi dosa awak jurang tu tak bisa Allah menghapusnya kalau yang bersangkutan tidak memaafkan. Tapi kan Allah Maha Kuasa Ustaz. Allah tetap Maha Kuasa Pak. Tapi Allah memberi aturan hablu minallah wa hablu minan nas. Kalau dosa aja Allah capek. Selesai tu Pak. Ya Allah, satu dosa mu dan lalu mu minta ampun kepada Engkau ya Allah, selesai Pak. Dosa ke manusia? Tak bisa. Karena Allah yang menetapkan begitu. Fa'alul lima yurid, Allah berbuat apa yang dia mau. Seadunya Allah berkuasa. Tapi urusan manusia aja manusia tolong selesaikan. Makanya ketika mai kadilapeh dari rumah itu mesti dilepas Pak. Iyo bana bajale-jale. Kau mai nan kini kau nan sudah dimandikan lah dikafani kaki tuangke kamu saji kamu solat kan disolatkan. Bapak ibu sidang takziah yang melayat yang hadir kini kau
lain dia dia maaf tak? Kan tak satunya menjawab Pak. Diulang balik. Lain dia maaf kau. Awak itu seremonial saja Pak. Nabi kalau hutang jalan, Nabi tidak akan menyolatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang, niat tidak membayar Pak. Ada orang mati berhutang tapi niat bayar. Nabi pun mati berhutang tapi niat bayar. Ada orang berhutang tak niat bayar. Pinjam piti kabang lah nak tolong bayar riba je Pak. Ketika nyambil piti tu nak riba dah. Tapi ketika nak tolong bayar riba, tak nak selesai. Dan piti kau lah ambil dulu, dah tolong membayar tu riba salah. Waktu menerima anak. Makanya kawan-kawan yang anti riba tu jambu bangilah Pak. Kalian nak taluk baru riba tu kalian. Ketika taluk Pak, kalau lancar usaha nak pinjam piti kabang apa? Kan tak pernah kata tu riba. Lah tak taluk baru. Kata orang bang mau riba, mau ribe, mau ribo, nak pokok utang iya je. Orang bang tak mau tahu Pak. Ada orang kata riba-riba, ada orang utang Pak. Baik Pak. Kalau utang di orang dicari berkode akhirat. Utang kabang koperasi kemana dicari? Kamu nak kira-kira tu? Apa cara kamu akan cari? Tak ada bang dibangkitkan dari kiamat apa tak ada. Yang dibangkitkan tu manusia. Salah saya cepet. Kau baca caranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu keadaan alam kisos tu. Tak pandai awak membalik ini, besok Allah pulangan balik. Sudah tu baru penentuan alamnya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Mau ikhlas, tak ikhlas masuk ke neraka. Baca rometong itu Pak. Sebanyak tu alam yang awak lalui. Alam ruh sudah, alam rahim dah lewati. Alam dunia sadang kini kita dunia. Alam ruh, alam barzakh, alam kubur ni awak tuju. Kemudian yaumul mahsyar, kemudian yaumul mizan, yaumul hisab, kemudian sirat, kemudian kisos, baru surga atau neraka. Sayyidina Ali ba'da solat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, menangi Pak. Yang menangi itu Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sepupunya Rasulullah, minantunya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, ana Madinatul Ilm, aku ini kotanya ilmu. Wa Ali babuha, dan pintunya Ali. Nabi kota ilmu, pintunya tu Ali. Kemudian kata Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah. Dari lisan Nabi seorang, Abu Bakar itu pasti masuk surganya, Umar pasti surganya, Utsman pasti surganya, Ali pasti surganya Pak. Asyara mubasyarah, orang yang dijamin 10 orang jumlahnya dan pasti masuk surga, Ali masuk dalam kita. Itu dalam 10 sahabat yang dijaminkan surga. Khulafa Rasyidin, alaikum bisunnati. Dalam hadis lain, wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa Rasyidin mahdiyyin min ba'di. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin. Siapa khulafa Rasyidin tu? Sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dijamin tu Pak surganya nak takawak. Nabi menjamin surganya. Habis solat nangis. Ditanya oleh orang, "Bagaimana engkau menangis habis solat tu? Apa masalah?" Baliknya masalah duit. Kata beliau, yang membuat ambo menangis perjalanan setelah mati ko panjang. Sementara bekal dan ambo punya sakit. Kalau Ali mengatakan amalnya sakit, dewa apa? Awak kan PD tingkat tinggi Pak. Surga awak lah punya seorang mah. Dia laji ko mah, dia lah umroh ko mah. Alun tentu dia Pak. Endingnya menjelang mati. Mampu tak mengucapkan kalimat tauhid atau mati menyambut arato sawah sinan ko sinan tu sinan mati Pak. Jadi kebiasaan awak menjelang mati, awak buat ketika itu akan timbul itu Pak.
Orang ambil so bagunji, ambil so barutuk, macam mati tu bawa duit tu pak. Ambo nak nakut-nakut kan tu. Tak percaya cuba lah. Jadi bagus kita zikir. Perbanyak zikir. Perbanyak zikir, banyak solawat, banyak baca Quran. Jangan sibuk jo diri orang, jo diri awak sibuk. Nah, mati mendadak banyak gini. Patang setinjau 2 mati pak. Sekali 2 mati. Masuk kolong truk laki bini baru nikah, isteri ambil sebulan, barakit. Pengantin baru, bini sedang ambil sebulan, kedua-duanya mati. Masuk dalam kolong motor kedua pak. Tak tahu apa itu kelima. Mujur tak dapat, dia raya. Malang tak dapat, dia tolak. Janjian tu lah aduh, cuma awak memastikan mati awak kau elok apa ndak. Di antara orang yang dapat jaminan mati elok, setiap selesai solat diangkat tangannya, doa yang dibacanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kalau tak diminta mati elok tak bisa pak. Ni yang buat teragak makan lama. Kamu makan lama anu tu. Tak payah ke situ bisa pak? Tak bisa. Makan lama tu awak dapat kalau awak berangkit berjalan ke tempat itu. Ya Ustaz, gofur setibu tu Ustaz, takkan api itu nak ketibunya pak. Awak berfikir di mana makanan lama dicari itu pak. Kau gulai karang dah lama, kau rendang dah lama, kau dendeng dah lama, kau cumi dah lama, kau udang dah lama, dicari. Karena awak ni makan lama. Mati lama pernah terfikir tak pak? Hah? Lain pernah terfikir mati lama tu pak? Ndak, anda ni awak berusaha tu pak. Ndak ada jaminan. Ada dulu zaman Bani Israel satu orang ulama besar, luar biasa. Di zaman itu orang nomor 1 je. Tak ada lawan. Matinya apa? Matinya mengenaskan. Sebab ada satu orang, ada orang beradik kakak punya adik pedusi seorang. Ustaz, ambo titip adik pedusi kalau kami merantau. Barang lama merantau alun tahu lah. Tapi kami pulang. Dititiplah adik pedusinya kon. Hari berjalan waktu bertukar tahun tiba nan dulu ketek lah jadi gadi. Lah nampak wae lah kami lah kiranya pak. Calik cilalik aneh. Yang dulunya dianggap kau amanah, ndak ada orang ndak yakin. Sampai ustaz tu titip aman lah. Ini orang paling siap, paling soleh, paling alim. Dititip waktu berjalan, namanya nafsu manusia ndak mau tahu ustaz itu pak. Jadi rukiah. Ndak bisa digoda tapi iblis ndak bisa. Akhirnya jual lewatnya dengan minuman keras. Dicuba minuman keras, mabuk. Dalam mabuk yang anak gadi dititip tadi kau diperkosa. Ternyata hamil, kemudian dibunuh. Mabuk, memperkosa, membunuh. Takut ketahuan digali di kuburan surang, tak ada orang yang tahu lagi. Ustaz, saya nu kamarnya itu lampu hari tak ada nampak tak kamarnya. Waktu berjalan kakaknya pulang nombor 2. Datanglah ke rumah Ustaz, ke balik baca cerita. Ustaz, adik abang tak nampak. Itulah lah sekian lama tak nampak kamarnya, tak ada beritanya. Itu banyak pak. Dititip ke Ustaz kan? Tak mungkin tu. Tapi dia hilang. Tak percaya, tak mungkin ada. Akhirnya ya sudahlah betul. Bau sama mencari kian kamari berita tak ada. Allah mimpikan. Juga 2 kakak laki-lakinya kau masuk adiknya itulah meninggal dan dikubur di sini. Itu dalam mimpi pak. Begitu mimpi berdua, kau pagi sama-sama cerita, ambo mimpi tadi malam. Ambo yalah. Apa mimpi? Modek. Ambo sama. Adik kakak saudara laki-laki kau mimpinya sama. Datanglah nyoko Ustaz kembali. Ustaz, ambo mimpi. Saudara ambo mimpi lo. Tak mungkin mimpi kau sama Ustaz. Lalu kami beda, alamnya beda lo. Ya. Bagus sama mimpi kami. Dan mimpi itu petunjuk. Akhirnya mengaku lah Ustaz kau bantu. Di mimpi kalian tu memang bentuk itulah keadaannya. Jadi adik apa yang meninggal? Dia baru meninggalnya. Adik cerita lah pak.
ojo tu aku lah. Begitu cari tuan, oh nak nama kakak akan terima Pak. Dipermasalahkan, akhirnya dihukum, Nio digantung Pak. Yang Ustaz tadi kok. Dalam keadaan bantu itu iblis tiba, karena tidak ada yang nak menolong Pak. Ada tu iblis, Ustaz, Nio nak mau tolong. Dah ada orang nak mau tolong, namun nak mau tolong. Awak kan dihukum mati Pak. Tiba orang menawarkan bantuan ditolong, terima tak? Terima. Walaupun apa kata Ustaz kau? Ambo ka mapo. Kau badan tak kabe. Sakit tek mati. Dah caranya. Ba caranya. Ambo butuh persetujuan kata iblis Pak. Baca persetujuan. Ambo dia bisa mengamalkan ni. Apa kata iblis? Angguan saya kapalo. Begitu dia angguan kapalo, tali gantung tangkik, rangkit Pak. Mati dalam keadaan syirik. Kak iblis minta tolong tak ke Allah Pak. Coba ya. Kak iblis minta tolong tak ke Allah. Nan ustaz nan awak cerita tu perangai sama jawab sebenarnya Pak. Kadang percaya ke Allah, kadang tidak. Kadang piti dan mau beri senang, kadang kalau lama kurang piti di dompet Pak, senang naik duit Pak. Tidak, apalagi bulan. Alun tibu uang pensiun kau lepas esek panjang dia boleh Pak. Anak mengadu bahari, cucu minta mainan lo Pak. Uang pensiun kau masuk lah, tak spend nanti boleh. Naik esek panjang dia banyak. Nah, itu Tuhan awak piti atau Allah? Piti. Nah, itu ujian masing-masing awak. Tempat sama sebenarnya ujian tu. Cuma yang Ustaz Bani Israel tadi nyata. Awak kan tak ngaku saya masalahnya Pak. Ketika sakit tiba yang menyembuhkan siapa? Allah. Lain sabana Allah. Dokter rumah sakit, UB, puskesmas, Allah. BPJS nanti kana. Kau ujian tiba kau sorang-sorang. Tibonya tu Nabi Musa alaihissalam ketika dia lagi sakit dia Allah, sakit parinya Pak. Mengadunya ya Allah kau pari kau sakit. Tak berhenti-henti. Kalau tiba dia awak laba pilih-pilih kau. Tak ada cegak-cegaknya baca caranya. Kata Allah gampang. Ampai cari daun kau kemudian makan. Dalam riwayat beberapa tafsir itu macam daun jambu biji, jambu perawih itu, tapi daunnya Pak kurang lebih seperti itu. Dimakan dengan Nabi Musa. Allah yang nyuruh cegak tu sakitnya. Tidak lama datang penyakit yang sama. Nabi Musa tak takana ngecek jo Allah le Pak. Nyo takana daun jambu. Nyo pai cari daun jambu tu, nyo makan balik bertambah sakitnya. Baru mengadu ke Allah kerana kalimullah bisa ngecek ya Allah. Ya Allah, aku tak tambah cegak penyakit ambo ya Allah. Ajar ya Allah. Dulu orang sakit mengadu ke dia. Dan kini yang kan pandai surang saya. Tanggung tak surang. Itu lain Nabi Musa Pak. Lain Nabi Musa apa lain? Tu. Nah, maka yakin awak ke Allah kau hilang timbu apa? Model lampu merah, kadang kuning, kadang hijau, kadang hijau sama putih. Supaya stabil Ustaz. Baca imam aku stabil. Aku ayat tadi Pak. Karena ayat terakhir surah Al-Maidah. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Sadonya punya Allah. Ketika sembahyang kan nak baca tu, inna solati wa mahyaya lillahi. Kan untuk Allah sadonya. Maka setiap pagi ketika dijaguan awak di Allah pagi Pak. Betul awak baca doa jago lalu betul Pak. Alhamdulillahillazi ahyana wa dama amatana wa ilaihin nusyur. Aduh zikir yang tak boleh ditinggal tu Pak. Yang diajarkan Nabi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu anak bini awak kau jangan sampai tinggal Pak. Lalu ketika jago lalu itu Allah kembalikan ruh awak. Kalau tidak balik ruh itu mati Pak. Berapa banyak orang sedang Allah mati saja. Tidak tahu. Tadi malam lalu tiba-tiba pagi dia jago ke subuh kan? Anak itu Pak. Siapa yang menjamin awak lalu bisa jago pagi ya Pak? Ada jaminan? Tidak ada.
Maka ketika Allah bangunkan dari tidur awak, setelah doa bangun tidur kita baca, itu zikir tu. Dia jadi Nabi tu. Raditu billahi rabb. Iyo mana yakin awak Allah tu Tuhan awak. Ridho pak. Ikhlas awak Allah tu sebagai Tuhan. Tidak ada lain pak. Maka ketika terjadi sesuatu dalam hidup, Allah kena dulu. Kalau tak biasa menyebut nama Allah, ia tak bisa. Dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Lah disuruh oleh Allah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Awak nama lewat. Muncul bisa. Tuh, apa ayatnya? Pilihlah subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Baca supaya hati itu bisa mengikuti. Kalau muncul tak biasa membaca, hati tak bisa mengikuti Pak. Jadi tak usah sibuk aja orang lain. Awak fikir apa? Ba'a matilah lama. Ba'a bantu mati tak urusan Pak. Kunyo balantak mati cair badan seolah tak urusan Pak. Karena dalam hakikat kematian yang diambil Allah tu ruh dulu. Jasad cair tak ada urusan Pak. Orang mati balantak, mati sampai tidur. Orang mati dia sakit, orang tak ada bangga-bangga. Tiba-tiba mati saja Pak. Yang sakit sakaratul maut sama Pak. Keadaan jasad banget dipikir dari tanah balik kan? Ke tanah tak urusan. Yang ruh yang jadi masalah. Yang Allah kembalikan di alam barzah itu ruh. Jasad tak ada urusan Pak. Dia ambil mahsyar nanti ruh balik. Beda jasad awalnya Pak. Alam akhirat itu gadangnya lah beda. Di surga nanti dia jasad macam Nabi Adam, gadang tinggi 30 meter Pak. Ruh tetap. Ruh dari alam ruh tu sampai ke surga itu je ruhnya. Ruh dari alam ruh tu kalau awak sempat transit di neraka itu je ruhnya Pak. Tak ada urusan jasad. Mau mati berantak, mau kari dua badannya, mau cair kepala, tak ada urusan Pak. Ambo pernah mancing orang berantak kepala tu cair Pak. Keluar isi kepala tu. Diangkit tu. Lah naik yo kabulan awak pingsan sudah terlepas. Ya kepala cair. Diletak truk. Pecah kepala tu. Itu sebelumnya diletak truk tu Pak, nyaulah ambil tu Pak. Nyaulah keluar. Badan saja dia tidak ada urusan. Awak diibu bang aku tidak ada urusan. Lagi bisa jasadnya itu dikamehan. Kalau tidak bisa ya sudah Pak. Badak raya Ustaz, baca rokok masukkan dalam kantong jenazah. Baca rokok Ustaz, tidak bisa lah ya sudah. Itu kafannya kubur saja deh Pak. Tak ada urusan. Sama bentuk di Aceh tsunami dulu. Badan lapuk-lapuk sadanya. Baca rokok di kuburan masuk kantong jenazah, di kuburan langsung solatkan selesai Pak. Syariat tak payah-payah. Yang urusan itu adalah ruh. Jadi yang diucapkan lisan berpengaruh ke hati. Nah hati itu yang membuat ruh itu elok apa ndaknya. Di ujung ayat Allah tuntui wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya. Terhadap diri awak Allah berkuasa, istri awak Allah berkuasa, anak awak Allah berkuasa, usaha awak Allah berkuasa, kantua sawah ladang apapun yang awak buat Allah maha kuasa. Mangko jan lapeh anan kita kerajaan tu berhubungan jo Allah. Tak bisa Pak. Mangko Nabi mengajarkan segala doa. Masuk WC awak, mohon maaf Pak, masuk WC. Ada kerajaan WC itu Pak. Buang air ketek, tak buang air gadang. Itu dan dipabuik dalam WC, diajar Nabi doanya Pak, supaya awak tak lupa jo Allah. Sayyidina Abu Bakar kalau masuk WC, inyo sedang buang air ketek, inyo sedang buang air gadang, itu digiginya, ada benda yang digiginya, kena bajunya. Sebab kena munculnya zikir tarangan di kamar mandi tak boleh, dalam hati boleh. Kalau nak munculnya mengadik tu Pak. Ada yang digiginya, tapi hati tetap berzikir kepada Allah Ta'ala. Masuk WC ada doa, masuk masjid ada doa, masuk rumah ada doa, makan
ada doanya. Kalau ada doanya. Pakai baju, buka baju, pergi ke pasar, masuk pasar, keluar pasar, sedang di pasar, ada doanya Pak. Awak dan selama pun tak mau tahu. Sadonya bismillah Ustaz. Lah sudah alhamdulillah. Batu bismillah. Tapi setiap sesuatu tu ada doa. Naik kenderaan Pak. Hebatnya Nabi itu, Nabi tidak majan doa naik untur Pak. Doa naik keledai, doa naik kuda, enggak. Nabi mengajarkan doa naik kendaraan. Di zaman Nabi, kendaraan itu berupa unta, kuda, keledai, bagal. Apa itu Pak? Zaman tambah modern. Ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada pesawat, ada kapal, ada kereta api, ada kereta gantung Pak. Coba bayangkan Pak. Kendaraan tak kereta gantung tu Pak? Kawan petang umroh sedang di Taif, kapai ke Taif naik kereta gantung. Ustaz, kau sedang di Sikon, ambil pengaraan, aduh aneh naik kereta gantung terus. Tak ada buku petunjuk Ustaz kan? Tak ada. Tanya ke pembimbing tu ketemu. Aduh doanya naik kereta gantung tu ketemu Pak. Pembimbing tak tahu tu. Setahu pun tak ada doa tu. Temu jawab itu kendaraan atau bukan? Kendaraan berarti doanya naik kendaraan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu naik kendaraan, turun kendaraan dia baca doa. Awak naik auto, turunnya dia baca doa. Awak naik motor, naik sepeda, turunnya dia baca. Diajarkan Nabi, Rabbi anzilni mubarakan wa anta khairu munzilin. Allah yang sebaik-baik yang mampu menurunkan. Jadi turunnya awak dari kendaraan tu Pak, izin Allah. Coba yang kata Pak. Kamarnya kami elak lah. Manga saja Pak, manga saja. Dah ada doa yang tak diajar Nabi Pak. Bocah-bocah dia banyak lah Pak. Tak ada doa yang tak diajar Nabi. Awak yang tak tahu. Jadi caranya mengingati Allah itu apapun keadaannya dibaca doa. Rata-rata orang ketika hujan labik dapat dah doa Pak. Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan berhenti apa doa? Ada Pak. Doa petir biasa, petir menggelegar beda doanya Pak. Ada kilik saja. Tak ada bunyi tangan, tapi kilik. Tak sama doa yang dibaca ketika ada suara. Kadang suara tu ada, kilik tak ada Pak. Tak sama Pak. Coba yang kami. Sampai bentuk itu Nabi menjaga umatnya jangan lapih dari mengingat Allah. Maka orang-orang yang berajanya untuk membiasakan diri berzikir tu, kenallah kalimat itu Pak. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Allah. Ya Bu. Mengenai kematian tadi Ustaz kan diambil oleh Ustaz. Apa bedanya dengan mati suri Ustaz? Mati suri mati lah ya. Kan prank dia malaikat baru tu. Jadi ditahan ruhnya tapi dikembalikan. Nah, ruhnya diambil tapi dikembalikan. Namanya istilahnya mati suri. Sebenarnya bukan mati suri, mati sirri. Ada nikah biasa, ada nikah siri. Nikah biasa kok bayi bohan Pak, undang orang kampung. Tapi kalau nikah siri, ano saya nikah siri tak ada orang tahu tu. Kok dapat dia tahu tak? Inyo nikah saya berdua Pak. Awak nikah berdua lah. Saya saksinya kiraman ke TV ni. Ikulah peso manusia. Nikah siri itu bukan nikah sorak. Nikah siri itu tidak dicatat di pengadilan agama. Itu nikah siri tetap ada saksi, tetap ada wali, tetap ijab kabul, tetap ada mahar, tetap. Tapi tidak dicatat di kantor kuat. Itu nikah siri. Jadi orang yang mati suri itu, batu al mati lah.
biasanya tapi tidak sadonyo. Orang yang pernah mati suri itu katanya mulai berubah hidup. Dan dulu cikahak mulai elok. Tapi tidak sadonyo Pak. Tidak sadonyo. Sama juga orang yang mimpi Nabi. Apakah orang mimpi Nabi elok hidupnya? Tidak juga Pak. Tidak ada jaminan mimpi Nabi. Kalau bersebut aja Nabi dan mimpi itu elok hidup Pak. Tidak juga. Orang kafir pun ada mimpi Nabi. Tidak juga Islamnya. Jadi ayat yang diusahakan awak fahami dia telangi sadualahnya, di bumi sadualahnya punya Allah. Maka jangan cuba-cuba mengaku punya. Mengaku punya aku berbahaya. Kalau awak mengaku punya, berkurangnya awak gelisah. Rusaknya awak gelisah. Di Bali itu dipinjam di tetangga ke rumah sakit. Hari jam 2 malam tak kadi pinjaman. Kadi pinjam awak berpikir betul berkurang minyak itu mah. Ini pandai nyebut tu. Ini tak kandai lalu setek aku mah. Akhirnya pulanglah kawan gua, tetangga aku menjelang subuh. Apa ibu Pak? Ada ida Pak. Dolek suruh pulang ke dokter. De ambo minta maaf bana. Kandai belakang tu setek yang mau tadi. Berarti Pak. Hah? Nan ibu apa? Yo selamat dan tumbuh bahas. Jadi kalau lah merasa punyo itu berbahaya. Berbahaya. Maka lillahi sadonyo punyo. Tapi setiap musibah awak dengar tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awak kan pandai menyabui isinya. Pak salah gedo kan punya awak tu. Diuji je kurang harta, kurang buah-buahan, kurang anfus diri, ada kematian. Bagi kira-kira. Makanya jangan cuba-cuba merasa punya. Jangan cuba-cuba merasa punya. Saya tak boleh apalagi membuat pengakuan. Kau tanah kau ujung kau punya. Secara zohir Pak, secara zohir namanya awak mutaj manusia betul kalimatnya Pak. Ditanya oleh orang Pak, ambo minat tanah di ujung tu siapa punya tu Pak? Ambo mana? Kamu itu Pak. Secara manusiawi tak ada masalah. Oh kalau Pak cocok aragonya per meter ambo Bali. Ambo kau buat perumahan Pak. Nama kita itu arago kalau cocok malah pelo kok. Secara manusiawi boleh Pak. Tapi secara hakikat kalau awak mengatakan dalam diri memang ambo dah punya. Berbahaya ini. Makanya kalimat syariat dihukum dengan syariat. Tapi ranah tauhid dihukum je tauhid. Tak bisa lah Pak. Di dalam dimuncul katakan kau punya ambo, dalam hati katakan kau titipan Allah. Tanah nan ambo punya kau nanti diminta pertanggung jawaban. Isteri nan ambo punya kau diminta pertanggung. Anak nan ambo punya kau diminta pertanggung. Diri nan ambo punya kau diminta pertanggung jawaban. Ai kau nak dipikir ke Pak? Kau fikir lah. Kalau umur lebih 40 je nak ratus juga dipikir lah Pak. Dan dunia ini fikir lah. Sampai puluh umur kata Nabi itu menentukan baap matinya di surga. Kalau sampai puluh umur bertele-tele je lah Pak. Ada cerita. Maka orang-orang dulu kalau sampai puluh umurnya Pak tak ada lah. Bukan tak boleh mencari dunia, boleh carilah. Tapi pastikan halalnya Pak. Carilah dunia tapi jangan takkan dulu sembahyang awak. Carilah dunia tapi hak orang jangan diambil. Carilah dunia, orang jangan ditipu, jangan dikicuah, jangan dizalimi. Carilah Pak. Tak dilarang oleh Allah dah. Fantashiru fil ard. Jelajahilah dunia ke mata Allah. Carilah. Lihat di bumi boleh, digali bumi boleh aja. Baca orang jadi piti Pak. Silakan. Mau dapat 10.000 sehari, 1 juta sehari, 1 miliar sehari terserah. Tapi nak pokok awak jo Allah kau jangan jadi masalah. Sesudah menzalimi orang atau sesudah itu sesudah kebakaran ini sudah sampai setahun